Ayo lakukan. Pada saat Qin Chen berteriak, Tuan Suci Yao Guang, Tuan Istana Guanghan, dan Qin Chen sendiri bergerak seketika. Mereka menembus kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Lord of Light meraung, dan cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya. 5 jari tangan kanannya meroket, berubah menjadi pelangi sebening kristal, mencapai langit dan bumi, dan dia membanting patahan luar angkasa di bawah. Tuan Istana Guanghan juga bergerak. Semua rambutnya beterbangan, dan rasa dingin yang menusuk mekar dari pupilnya, bergemuruh, dan dunia tampak membeku, dan kekosongan di depan meledak seperti cermin. Di kedalaman ruang yang hancur, sesosok muncul. Dia melihat tembakan tiba-tiba dari Tuan Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan dengan kaget, matanya ketakutan, dan sepertinya dia tidak mengharapkannya. Tuan Suci Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan itu tiba-tiba akan bertindak atas diri mereka sendiri. Dua kekuatan mengerikan menekan, dan wajah Zhou Yusein Master menunjukkan ekspresi marah. Pada saat krisis ini, dia menampilkan alam Zhou Yu. Jurus pamungkas yang menakutkan dari 9 Nether Lord, dan kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tercengang. Tuan Suci Yao Guang, Tuan Istana Guanghan, saya tidak menyangka bahwa kalian bisa merasakan keberadaan kursi ini, tapi sayangnya, Anda terlalu lemah. Ucap Saint Master Zhou Yu berteriak dengan dingin, meskipun dia terkejut di dalam hatinya, tetapi dia tidak panik, kekuatan mengerikan Zhou Yu melonjak ke langit dari tubuhnya. 3 kekuatan menakutkan bertabrakan seketika. Sebelum datang ke Guanghan Mansion, Saint Lord Zhou Yu telah menyelidiki kekuatan Wen Hantian, mengetahui bahwa Palace Master Guanghan dan Saint Lord Yao Guang sangat kuat, setengah dari kaki mereka telah mencapai Saint Lord jangka menengah. Oleh karena itu, meskipun dia diserang secara diam-diam oleh Lord of Light dan Palace Lord of Guanghan, dia tidak panik sama sekali, karena dia tidak khawatir bahwa dia tidak akan dapat menahannya. Namun, ketika ketiga kekuatan itu bertabrakan, wajahnya berubah. Teknik alam Zhou Yu-nya langsung membuat suara retak, dan retakan muncul dalam sekejap. Apa, aturan es? Kamu ternyata telah berhasil menembus Saint Lord jangka menengah. Ucap Lord Zhou Yu, jejak kekuatan es ini langsung menembus ke dalam tubuh Zhou Yu Saint Master, dan segera tubuh Zhou Yu Saint Master ditutupi dengan lapisan es tipis, dan dia langsung ketakutan. Di tengah kemarahan itu, kekuatan 9 Nethers di tubuhnya bangkit kembali, dan sinar cahaya redup mekar dari tubuhnya, mencoba melawan kekuatan es dingin dari Palace Master Guanghan, tetapi telapak tangan Holy Lord of Light yang mempesona juga menghantam, dan tubuh Zhou Yu Master terbanting dalam sekejap. Cahaya suram di tubuh 9 Nether Lord tiba-tiba padam, seluruh tubuhnya bergetar liar, dan Yuan Suci di permukaan tiba-tiba meledak, dan rune dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbelah di tubuhnya, dengan dampak yang mengerikan. Saint Lord Zhou Yu segera menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya melengkung. Di tubuhnya, berapa banyak kekuatan nyata dan tak terlihat meledak, dan asal-usul guru sucinya sangat trauma. Tuan Suci Zhou Yu memandang Tuan Suci Yao Guang dengan ngeri, menengadah ke langit dan mengaum. Dia tidak menyangka bahwa guru suci Yao Guang juga seorang guru suci jangka menengah. Di bawah serangan ini, asal tubuhnya retak. Orang itu langsung terluka parah. Seluruh proses itu panjang, tetapi sebenarnya itu hanya sesaat. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Kekuatan yang melonjak mengejutkan keduanya yang ketakutan, dan mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Yonghe, Ling Sui, dasar orang barbar, tunggu apa lagi? Pihak lain telah menemukan kita, kenapa kalian belum melakukan apa-apa? Teriak Saint Master Zhou Yu terluka parah, mundur, dan meraung. Mendengar raungan itu, sepotong batu kuno di kejauhan tiba-tiba meledak, dan sosok yang tampak liar melesat keluar dari sana, itu adalah rekannya yang datang. Zhou Yu menjadi sedikit rileks. Namun, tiba-tiba rasa krisis yang kuat muncul dari benaknya, karena di belakangnya, cahaya pedang yang tajam berkedip.
Ketika guru istana Guanghan dan guru suci Yao Guang mengambil tindakan, Qin Chen telah bersembunyi di kehampaan, dan tidak ikut menyerang untuk pertama kalinya, tetapi mengumpulkan kekuatannya sendiri untuk menemukan peluang yang paling sempurna. Saat Master Sage Jiuyu lengah, dia segera memberi Qin Chen kesempatan sempurna untuk memotong dengan satu pedang. Dan pedang abadi meledak dengan tiba-tiba. Qin Chen melompat keluar dari kehampaan, diam-diam seperti hantu, dengan 4 pedang berturut-turut, dan menabrak guru suci Jiuyu. Keempat pedang ini berisi 4 ilmu pedang teratas miliknya, dan pada saat ini, dengan kekuatan guru sucinya. Itu benar-benar dirilis. Niat pedang membunuh, niat pedang penghancur, niat pedang abadi, niat pedang asal, niat pedang mencapai langit itu memotong dengan 10.000 cara. Di antara keempat pedang, energi pedang seperti lautan, dan cahaya pedang seperti bintang. Dunia diliputi oleh niat pedang ini. Sial, siapa itu, berani menyerang kursi ini secara diam-diam? Gumam Tuan 9 Neter berteriak marah. Aura pedang Qin Chen terlalu kuat, satu demi satu menembus langsung ke tubuhnya. Sage Master Jiuyu berteriak, dan luka berdarah langsung terbelah di tubuhnya. 4 pedang Qin Chen terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Tidak, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Sage Master Jiuyu terkejut, kamu masih tidak mengambil tindakan. Kata guru suci Neter meraung, perlindungannya terkoyak, dan dia meraung keras. Gelombang aura pedang kehancuran masuk ke tubuhnya, itu merobek tubuhnya sekaligus, retakan muncul di tubuhnya, dan dia terbelah. Dia dengan panik membakar rentang hidup di tubuhnya, dan rambut hitamnya terbang, seperti dewa iblis, mencoba untuk bergegas keluar dari gerakan pamungkas Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Di langit, hantu istana yang menjulang tinggi muncul, dan itu adalah istana Zi Xiaodou. Istana awan ungu bergetar, dan aura yang menghancurkan dunia meletus, dan menghantam tubuh guru suci Jiuyu. Tubuhnya meledak secara langsung. Dia berkata, aku sudah mati, apa aku mati begitu saja? Tidak, itu tidak mungkin. Ucap Saint Master Jiuyu bersinar, dan cahaya jiwanya akan melarikan diri dari penindasan Qin Chen. Namun, saat dia sedang terbang tinggi, sebuah cermin kuno dan sebuah bel kuno muncul. Itu adalah cermin Shenzhou dan lonceng Shenzhou. Pada saat yang sama, di istana Zi Xiaodou, api tanpa batas dicurahkan. Api iblis King Lian, api es langit Youkong Bingyan, api emas matahari besar, api jiwa Yin Yang, api nyata ungu, api dunia bawah dan api bencana. Jiwa Saint Lord of Nine Nether segera terbungkus di dalamnya. Dalam nyala api yang tak terbatas, suara dingin Qin Chen bergema, Tuan Suci Jiuyu, Anda di sini untuk menyerang Ben Shao, tapi malah Anda yang akan mati hari ini. Jangan khawatir, Anda tidak akan mati sia-sia. Semua hukum, asal-usul, dan kekuatan Anda akan bermanfaat bagi Ben Shao. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk dimurnikan dan diserap oleh Ben Shao dan menjadi kekuatan Ben Shao sendiri. Semburan api yang mengepul menyelimuti Saint Master Jiuyu, yang akan dibawa ke istana Zi Xiaodou oleh Qin Chen untuk disempurnakan. Berhenti, teriak Savage Lord juga telah datang ke depan pada saat ini. Melihat adegan ini, dia terkejut dan marah. Dia meraung, langit retak dan bergemuruh, dan tampaknya ada petir di kehampaan, dan seluruh orang berubah menjadi dewa liar. Mencoba menyelamatkan guru suci Jiuyu. Tuan suci liar, aku sudah lama menunggumu. Ucap Tuan Suci Yao Guang mencibir. Setelah dia dan Tuan Istana Guanghan menyerang dan melukai Tuan Suci Jiuyu, mereka siap untuk menunggu Savage Lord datang dengan satu pukulan. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui juga langsung bereaksi, panik, dan buru-buru membantu. Mereka tahu bahwa orang-orang di Yaomi Mansion tidak boleh mengalami kecelakaan di sini, jika tidak mereka akan habis. Dalam kehampaan, serangan Lord of Light dan Lord of Savage bertabrakan dengan sengit. Satu sosok membawa aura liar yang tak ada habisnya, mendominasi dan perkasa,
seperti binatang buas, sementara sosok lainnya adalah cahaya ilahi yang terang, sama mendominasi. Langit dan bumi terdengar seperti ledakan besar. Dalam ledakan besar ini, Tuan Liar diblokir secara paksa dan tetap di kehampaan, dan Tuan Cahaya bahkan lebih tidak nyaman. Dia mundur 7 atau 8 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Wajahnya agak pucat, darah di tubuhnya melonjak, dan dia hampir muntah seteguk darah. Namun, dia mendesak kekuatan Saint Yuan untuk segera menekan ki dan darah di tubuhnya, matanya meroket, dan semangat juangnya mendidih. Tuan Suci Yao Guang berlama-lama dalam semangat juang dan sangat mendominasi. Meskipun dia melawan arah angin di pukulan sebelumnya, tidak ada rasa frustrasi di wajahnya, tetapi yang timbul hanya niat bertarung yang tak ada habisnya. Harus dipahami bahwa dia tidak menghadapi orang biasa, tetapi Master Suci Liar dari Yaomi Mansion, seorang veteran Saint Master jangka menengah, dan dia belum lama menerobos Master Saint jangka menengah, dan dia puas bisa bertarung seperti ini. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia percaya bahwa cepat atau lambat dia akan berada di atas Dewa Liar. Sialan, keluar dariku. Wajah Lord yang biadab itu biru dan jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan kuatnya akan diblokir. Dia meledak dengan liar, dan dia menyerang lagi. Dia bertarung melawan penguasa Yao Guang, menekan penguasa Yao Guang dengan paksa, menyebabkan penguasa Yao Guang mundur terus-menerus dan hanya bisa menangkis. Namun, Guru Suci Yao Guang juga memblokirnya, membuatnya tidak dapat ikut campur dalam pemurnian Guru Suci Jiuyu oleh Qin Chen. Kalian berdua sampah, belum membantu. Tuan Liar sangat cemas, berteriak pada Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Xue. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Xue menyaksikan pertempuran antara kedua belah pihak dan merasakan tekanan mengerikan dari Tuan Suci jangka menengah. Mereka sudah ketakutan, di mana masih ada keberanian untuk muncul, tetapi Guru Suci Liar berbicara, dan keduanya tidak berani tidak mendengarkan. Dengan hati-hati, dia akan terbang menuju Qin Chen. Tapi dalam sekejap, rasa dingin yang sedingin es datang. Itu adalah Tuan Istana Guanghan, matanya dingin, dia melangkah maju dan mengejutkan Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Xue, tetapi tidak melakukan apa-apa, tetapi menunjukkan tangannya yang halus. Berubah menjadi cahaya Bing Leng, itu langsung datang ke depan Dewa Liar. Dia jelas juga melihat keadaan Holy Lord of Light saat ini. Meskipun dia sering melakukan serangan balik di bawah serangan Dewa Liar, dia sangat malu dan jelas masih tidak bisa bertahan terlalu lama, jadi dia menembak dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Dengan bergabungnya dia, Guru Suci Yao Guang segera menjadi lebih kuat, dan dua Guru Suci jangka menengah amatir bergabung untuk melawan Guru Suci Liar, dan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk menyelamatkan Jiuyu. Sempurnakan untukku. Di sisi lain, Qin Chen terus mendesak istana Zixiao Dousui, dan api yang mengepul menyebar, dan kekuatan yang kuat mulai memurnikan 9 Netherlord, dan kekuatan 9 Nether yang melonjak menyapu tubuh 9 Netherlord. Teman baik, sumber Guru Suci yang begitu kuat, kata Qin Chen meskipun dia telah dipromosikan ke ranah Guru Suci, ketika dia secara paksa memurnikan Guru Suci Jiuyu, dia menemukan bahwa Guru Suci Jiuyu sangat ulet. Pada saat ini, dia masih melawan, menyembunyikan jiwanya di bawah cahaya Jiuyu, membentuk penghalang yang sangat ulet membuat Qin Chen tidak dapat menyempurnakan dalam waktu singkat. Asal mula kekuatan magis, asal mula segala sesuatu, seni menambal langit, melebur dunia. Ucap Qin Chen mendesak kekuatan origin untuk memprovokasi istana Zixiao Dousidi, dan menggunakan teknik menambal langit, kekuatan memperbaiki langit, mulai menembus ke dalam istana Zixiao Douli, dan mulai menyegel semua 9 Netherlord intisari dari surga, umur kehidupan, dan kekuatan supernatural darah. Guru Suci Jiuyu meraung kesakitan, dan dia menolak untuk menyerah. Namun, di bawah kekuatan teknik penambalan langit, itu sedikit memudar, dan cahaya dari cahaya Jiuyu terus memudar, dan sedikit-sedikit itu dihilangkan. Melihat bahwa Guru Suci Jiuyu akan sepenuhnya dimusnahkan dan disempurnakan,
Tiba-tiba, kekosongan tempat larangan kuno berada tiba-tiba meletus dengan raungan ke langit, diikuti oleh sosok dominan yang menjulang tinggi dengan niat membunuh tanpa akhir, tiba-tiba menabrak larangan kuno. Ini adalah sosok yang penuh dengan aura pembunuh, dan niat membunuh yang melekat seperti dewa iblis yang berjalan keluar dari reruntuhan kuno, melangkah keluar dan datang ke Qin Chen. Dia datang ke sini menyamping. Sepanjang jalan, kekosongan meledak dan memecahkan celah yang tak terhitung jumlahnya. Di matanya, seolah-olah bintang jatuh, dunia hancur, dan telapak tangan besar berubah menjadi langit, dan dia meraih Qin Chen. Di bawah telapak tangan ini, dunia redup, dan semua orang merasakan kekuatan yang mencekik, yang mengejutkan jiwa semua orang. Itu adalah guru suci pemusnah surga. Dewa pembunuh dari Yaomi Mansion. Pemimpin dari ketiga guru suci itu. Dia menghancurkan larangan kuno, matanya meledak dengan pelangi ajaib, dan meraih Qin Chen bersiap untuk membunuhnya. Cakar yang menakutkan itu tampaknya mampu meremas bintang-bintang dan langsung meraih kepala Qin Chen. "Qin Chen, hati-hati!" teriak Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang, keduanya berseru. Saat guru suci dewa pembunuh muncul, kekosongan itu bergetar, memancarkan aura yang menakutkan, dan rasa krisis yang kuat muncul di keduanya. Ini jelas merupakan praktisi yang menakutkan di atas dewa liar dan Master Jiuyu. Tidak mengherankan bahwa di alam surga timur, reputasi dewa pembunuh jauh lebih menakutkan daripada keduanya, karena orang ini terlalu kuat, dan di antara serangannya, aura melonjak seperti pelangi. Di bawah pukulan ini, Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang keduanya mengalami kesulitan bernapas, dan sirkulasi Shen Yuan di dalam tubuhnya agak stagnan. Itu terlalu kuat, bisakah Qin Chen menghentikannya? Gumam keduanya. Saat telapak tangan yang menakutkan itu datang ke kepala Qin Chen, sosok tulang putih yang menjulang tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Itu adalah mayat klan perang. Telapak tulang bertabrakan dengan telapak tangan dewa pembunuh, mengirimkan ledakan mengejutkan, seperti matahari besar yang sama meledak, dan ledakan mengerikan menyapu seperti laut. Mayat klan perang mundur lagi dan lagi, udara kematian di tubuhnya terus-menerus padam, namun api jiwa di rongga matanya masih terus menyala. Untuk pertama kalinya, mayat klan perang berada di bawah tekanan luar biasa. Sangat kuat, gumam Qin Chen mengungkapkan warna serius, dan kekuatan Sage Master melebihi harapannya. "Hah, kamu benar-benar memblokir pukulan kursi ini. Apa ini? Apa itu mayat praktisi alien kuno? Dan itu bisa digerakkan olehmu. Nak, berapa banyak rahasia yang kamu miliki?" Dalam kehampaan, sosok agung berjalan keluar, dikelilingi oleh aura kehancuran. Dia berjalan di antara langit dan bumi, seperti seorang raja yang berpatroli di langit. Ini adalah Sage Master Dewa Pembunuh. Dia memandang Qin Chen dengan dingin. "Wah, aku tahu bahwa jiwa Tuan Suci Jiuyu belum mati. Jika Anda menyerahkan jiwanya, dan warisan yang mulia Skyfire, serta mau berlindung di mansion Yaomi saya, mungkin masih ada kesempatan untuk hidup, jika tidak, maka matilah." Ucap Sage Master berkata dengan dingin, mendominasi dan tak tertandingi. Biarkan Ben Sao menyerahkan jiwa Jiuyu. Ini konyol, apakah Anda pikir Anda bisa membunuh Ben Sao? Yaomi Mansion berkolusi dengan iblis dan mengolah kekuatan kegelapan untuk menguasai alam surga timur, cepat atau lambat, itu akan terungkap. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Mendengar itu, tampilan Lord of the Light dan Lord of the Guanghan Palace berubah. Ternyata ada hal seperti itu. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui juga berubah. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini. Kolusi dengan klan iblis adalah kejahatan besar. Wah, kematianmu sudah dekat, dan mulutmu masih bocor. Mana mungkin Yaomi Mansion saya berkolusi dengan iblis? Kamu berbicara omong kosong. Apakah Anda punya bukti? Jawab Master Sage mencibir, saat dia berjalan selangkah demi selangkah.
Ada bintang yang berputar di matanya, memunculkan niat membunuh yang tiada taraf. Qin Chen berkata, "Bukti katamu." Yao Wuming dapat membuktikan segalanya saat di tempat ujian pencobaan surga. Jawab Qin Chen mencibir. Yao Wuming, dewa pembunuh mengerutkan kening, dan hatinya menjadi dingin. Di mansion Yaomi-nya, kekuatan kegelapan sebenarnya tidak tersedia di semua tingkatan, tetapi mereka dipilih secara ketat, seperti Dewa Liar dan Dewa Jiuyu. Dan Yao Wuming juga salah satunya. Karena Yao Wuming adalah talenta paling luar biasa yang lahir di Yaomi Mansion selama 10.000 tahun terakhir. Jika Yao Wuming benar-benar dibunuh oleh Qin Chen ini, dia pasti akan menampilkan kekuatan kegelapan sebelum dia mati. Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, wajah dewa pembunuh tetap diam, tetapi niat membunuhnya bahkan lebih buruk. "Ini konyol, Qin Chen, kamu telah membunuh putra suci dari Yaomi Mansionku, dan kamu ingin menyalahkan Yaomi Mansion. Tidakkah kamu menyadari itu konyol? Bukankah kamu yang benar-benar berkolusi dengan iblis? Jangan bicara omong kosong lagi, aku di sini hari ini mewakili ras manusia untuk menangkap Anda, seorang pengkhianat, untuk menghibur roh leluhur yang telah jatuh dari ras manusia saya." Suara dewa pembunuh terdengar, dia tidak lagi berbicara omong kosong, dia tiba-tiba melangkah keluar, dan datang ke Qin Chen lagi. Dan tangan besar itu keluar, aura kehancuran melonjak, memenjarakan segalanya, dan akan memenjarakan Qin Chen sampai mati. Di bawah kekuatan penghancur magis ini, mayat klan perang mungkin tidak bisa menahannya. Pada saat kritis, nafas waktu melonjak. "Hahaha, kamu ingin memenjarakan Ben Shao. Mimpi. Dewa pembunuh, Ben Shao akan menghancurkan Yaomi Mansion Anda cepat atau lambat, dan meratakan seluruh mansion besar Anda." Kata Qin Chen berteriak dengan marah, hukum waktu tiba-tiba berbalik, bersenandung, pada saat tangan dewa pembunuh akan segera terbentuk, Qin Chen membatasi waktu, memanfaatkan kesempatan, dan berubah menjadi cahaya guntur. Dia bergerak menuju reruntuhan kosong di kejauhan. "Dewa pembunuh, sampai jumpa di lain waktu." Suara Qin Chen bergemuruh, sosoknya melintas, dan dia telah melarikan diri ke kedalaman reruntuhan. Aturan waktu, hukum guntur, gumam Sage Master dewa pembunuh memadatkan pandangannya, melihat punggung Qin Chen yang telah menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Pemuda ini masih menguasai hukum waktu, dan benarkah ada begitu banyak rahasia pada pemuda ini? Bahkan orang bijak tertinggi tidak dapat mengendalikan aturan waktu, bagaimana dia mengendalikannya? Pikir dewa pembunuh bingung. Namun, dia tidak berpikir dalam-dalam, hanya tersenyum dingin pada punggung Qin Chen yang telah menghilang. Sayangnya, anak ini masih terlalu naif. Jika dia melarikan diri keluar reruntuhan, mungkin saya masih sedikit khawatir dengan berita ini akan menyebar. Tapi dia panik dan berlari ke pusat reruntuhan, berpikir bahwa dia bisa melarikan diri melalui patahan luar angkasa. Dia hanyalah mencari jalan buntu. Dengan mencibir, Sage Master tiba-tiba melangkah keluar dan berkata dengan dingin kepada Dewa Liar, "Kedua cecunguk ini akan diserahkan padamu, dan tunggu kursi ini kembali." Ketika suara itu jatuh, sosoknya tiba-tiba menghilang. "Tuan Istana Guanghan, Qin Chen juga meminta kita untuk menangkap Dewa Liar, jangan ikuti dia, apa maksudnya ini?" Melihat hilangnya mereka berdua, Tuan Suci Yao Guang sedikit terkejut. Karena sebelum melarikan diri, Qin Chen telah diam-diam mentransmisikan suara ke mereka berdua, agar mereka tidak gugup, dia akan memasuki jadi dengan Sage Master, dan dia dan Palace Master Guanghan hanya perlu menahan Dewa Liar. Tuan Istana Guanghan juga menerima transmisi suara Qin Chen, dan ekspresinya sedikit bingung, tetapi memikirkan kekuatan menakutkan Qin Chen dan guntur yang menakutkan di tubuh Qin Chen, hati Tuan Istana Guanghan segera dipenuhi dengan kepercayaan yang tinggi. Qin Chen telah berkata begitu, dia pasti memiliki cara, kita berdua hanya perlu menahan Dewa Liar. Meskipun Tuan Dewa Pembunuh sangat menakutkan, Tuan Istana Guanghan juga penuh percaya diri pada Qin Chen. Dan keduanya saling memandang.
Dewa liar berkata, apa kalian berdua tidak melarikan diri? Ucap Dewa liar tercengang. Kemarahan yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya, karena kedua orang ini hanya memandang rendah dia. Holy Lord of Light dan Palace Lord of Guanghan, Anda adalah umat manusia, tetapi Anda melindungi Qin Chen yang berkolusi dengan ras iblis. Kursi ini sekarang memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Anda juga berkolusi dengan ras iblis. Hari ini kursi akan menangkap kalian berdua, dan menunggu Sage Master. Dalam kemarahan, Dewa liar itu berteriak keras. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Ucap Lord of Light dan Palace Lord of Guanghan juga naik ke langit, kedua belah pihak langsung bertarung bersama. Di sisi lain di kedalaman reruntuhan kuno, Sage Master Dewa Pembunuh terus melacak Qin Chen, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa di bawah pelacakannya sendiri, dia belum melihat jejak Qin Chen untuk waktu yang lama, dan hanya merasakan jejak tipis yang tersisa dari pelarian gila Qin Chen. Jejak aura kekuatan guntur yang menggelegar ini sangat menakutkan. Rahasia guntur macam apa ini? Pikir Sage Master. Teknik guntur, aturan waktu, dan warisan yang mulia Skyfire, serta berbagai rahasia ini membuat harapan Sage Pembunuh terhadap Qin Chen semakin kuat. Dia mengguncang sosoknya dan terus mengikutinya pergi. Namun tidak jauh di depannya, Qin Chen telah menghentikan sosoknya, dan berbagai harta telah dikeluarkan dari cakram giok keberuntungan, itu disembunyikan di sini. Bendera arai yang telah disiapkan ditembakkan terus-menerus, hanya selusin waktu bernafas, bendera arai itu telah menghilang ke dalam kehampaan, dan tidak ada bayangan yang terlihat. Meski begitu, Qin Chen masih memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Waktu yang dimiliki terlalu singkat. Setelah menyelesaikan formasi, Qin Chen tidak berdiri diam di tempat, tetapi terbang untuk jarak tertentu menuju ruang kosong lalu berhenti. Tiba-tiba, apakah kamu tidak pergi? Ucap Sage Master ternyata telah datang dan melihat Qin Chen berdiri sendirian di kehampaan. Pergi? Kenapa aku harus pergi? Jawab Qin Chen mencibir. Di tangannya, sebuah pedang tajam muncul, dan segera setelah pedang karat misterius dikeluarkan, aura dingin meresap dari kehampaan. Kekuatan dingin ini sepertinya dapat membekukan kehampaan. Senjata suci macam apa itu? Gumam Master Sage Pembunuh merasakan nafas pada pedang karat yang misterius, dan segera terkejut, karena secara naluriah dia merasakan sedikit krisis, seolah-olah pedang aneh ini dapat melukainya. Oke, sangat bagus, sepertinya kali ini aku akan mendapat banyak keuntungan. Gumam Master Sage menatap Qin Chen, dan dia jelas menganggap Qin Chen sebagai mangsanya sendiri. Dia berkata, sepertinya kamu berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, jadi kamu ingin mencoba melihat perbedaan antara dirimu dan kursi ini. Ucap Sage Master mencibir, dia tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk berbicara. Mengangkat tangannya dan melambaikan telapak tangan. Kali ini, Sage Master dengan liar melepaskan kekuatan aslinya, dan kekuatan hukum yang kuat langsung membatasi kekosongan, dan tidak memberi Qin Chen kesempatan kedua untuk melarikan diri. Pada saat dia bergerak, kekuatan pembunuhan surga yang tak terbatas mulai menyelimuti Qin Chen, dan menutupi ruang di sekitarnya. Qin Chen berteriak dengan marah, pedang karat misterius di tangannya sudah didesak olehnya, berubah menjadi aura pedang yang menembus langit, dan menebas dengan keras pada pengekangan yang telah ditampilkan oleh Sage Master itu. Tetapi kulit Qin Chen berubah segera setelah cahaya pedang Qi ditebaskan, karena dia menemukan bahwa cahaya pedangnya tidak dapat menembus kekuatan pembunuh surga yang ditampilkan oleh Sage Master Pembunuh. Rasa panik tiba-tiba muncul di mata Qin Chen. Melihat kengerian di mata Qin Chen, Sage Master segera mencibir dengan jijik. Apakah Qin Chen berpikir dia benar-benar tidak bisa menjebaknya? Meskipun dia tidak bisa menjebaknya sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan memadamkan langit sama sekali. Dan kekuatan memadamkan langit ini adalah sumber kekuatannya yang paling kuat, dan ini adalah kartu asnya. Meskipun pedang sederhana di tangan Qin Chen memancarkan aura yang menakutkan, itu tidak cukup untuk menghadapi kekuatan menghancurkan langit.
Sebenarnya kengerian di wajah Qin Chen sedikit pura-pura, tetapi ada juga sedikit keterkejutannya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan kekuatan supernatural yang begitu aneh. Tidak heran reputasi dewa penghancur surga begitu besar. Ketika Qin Chen dipenjara oleh kekuatan lawan, telapak tangan Sage Master yang menakutkan akhirnya jatuh. Awalnya, Qin Chen ingin melawan dan berpura-pura mundur, tetapi pada saat ini Qin Chen segera berubah pikiran. Warna kengerian di wajahnya menjadi lebih buruk, seolah-olah dia tidak bisa bernapas di bawah kekuatan ini. Istana Zixiao Dou Siligong segera ditampilkan, dan segera membungkus Qin Chen di dalamnya, dan kemudian itu dengan keras dilabrak oleh telapak tangan besar Dewa Pembunuh Surga. Salah satu bayangan telapak tangan Sage Master menembus istana Zixiao Dou Ligong dan langsung menembus tubuh Qin Chen. Qin Chen segera mendengus teredam, wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia telah terluka parah. Lalu dia mengambil kesempatan itu, dan segera terbang keluar dengan tebasan pedang. Lalu 4 aura pedang naik ke langit. 4 aura pedang besar itu seperti pilar surga, dengan keras membombardir penjara ruang yang dibentuk oleh kekuatan lawan. Segera Qin Chen dapat membuat celah dan kemudian melarikan diri dari penjara kekuatan langit. Tapi setelah pertempuran ini, wajahnya sudah sangat pucat. Qin Chen segera terbang menuju patahan luar angkasa.